Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawaina ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata 'alal khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbihi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak-bapak, ibu-ibu, para guru, para jamaah yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dilimpahkan pula untuk keluarga dan para sahabat beliau serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita, termasuk orang tua dan guru-guru kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti di akhirat kita bisa dibangkitkan bersama-sama dalam barisan beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Pada pertemuan sebelumnya, bulan lalu, kita sudah membahas bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu punya sifat yang banyak. Allah punya sifat yang banyak dan tidak ada batasan sifat-sifat Allah. Bahkan nama Allah yang 99 itu yaitu nama Allah Asmaullahil Husna, nama-nama Allah yang baik. Tapi ada juga beberapa sifat yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tapi tidak tercantum dalam Asmaul Husna. Contohnya apa? Khairul makirin. Contohnya syadidul adzab, syadidul iqab. Tapi itu memang maknanya senada dengan sifat Allah Al-Muntaqim. Ada. Nah, makanya ini penting. Tidak ada di antara kita yang membatas-batasi Allah dengan batasan-batasan tertentu, apatah lagi batasan-batasan makhluk. Sebab Allah Subhanahu wa taala itu Khaliq, Allah itu mutlaqul wujud, tidak boleh dibatas-batasi. Nah, dari sifat-sifat tadi, ada satu sifat yang harus kita begitu dalami. Apa itu? Sifat wajib. Ya, ada satu sifat dari sifat-sifat wajib ini yang harus kita dalami. Apa itu? Wahdaniyah. Wahdaniyah. Ini inti ini. Ketika datang orang-orang Yahudi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi, siflana rabbak. Hai Muhammad, siflana rabbak, sifati bagi kami bagaimana Tuhan engkau. Orang-orang Yahudi ini, bapak-bapak ibu-ibu, susah bagi mereka menyembah Allah. Kenapa susah bagi mereka menyembah Allah? Karena orang-orang Yahudi ini secara default, ya, dasar orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang yang menjisimkan Allah, atau orang-orang yang susah menyembah sesuatu kalau sesuatu itu bukan fisik. Orang-orang Yahudi ini susah menyembah kalau yang disembah itu bukan fisik. Makanya ketika mereka baru saja menyeberang, ketika diselamatkan oleh Nabi Musa, ya, Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kekuasaannya, Allah belah lautan, selamat orang-orang Bani Israel ini dari kejaran Fir'aun. Baru mendarat di daratan Sinai, nampak oleh mereka orang-orang Sinai ini punya berhala-berhala. Apa kata orang-orang Yahudi kepada Nabi Musa? Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Hai Musa, buatkan bagi kami berhala-berhala sebagaimana orang-orang Sinai ini punya berhala. Baru saja kemudian
ditinggalkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa tahanus 40 hari. Dipercayakan orang-orang Bani Israel ini kepada Nabi Harun. Akan tetapi ternyata lagi-lagi gara-gara kita sebutkan tadi, orang Yahudi susah menyembah Allah karena Allah bukan fisik. Orang-orang Yahudi susah menyembah sesuatu kalau sesuatu itu bukan fisik. Efeknya ketika Nabi Musa meninggalkan mereka, apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ini? Mereka buat apa? Nah, patung anak sapi. Mereka buat fisik. Ya. Ini pembeda ya. Makanya hati-hati betul kita. Pangkal banyak kesesatan itu adalah menganggap Allah Subhanahu wa taala itu fisik. Orang-orang ateis contoh. Kenapa orang bisa jadi ateis? Orang ateis menganggap bahwa Khalik, bahwa Tuhan itu adalah wujud yang fisikal. Nih fisik, nih fisik, nih fisik. Dan fisik itu mesti bertempat. Dengan sainsnya orang-orang ini merasa sudah mampu untuk menjelajahi lautan, daratan, bahkan langit juga sudah mereka jelajahi. Mereka bilang, saya tak temukan Allah di bumi, saya tak temukan Allah di langit, sehingga berarti Allah itu tidak ada. Gitu katanya. Ya, tidak ada Tuhan di bumi, tidak ada Tuhan di langit. Karena mereka mencari apa? Mereka mencari fisik. Wujud fisik. Ketika mereka tidak temukan wujud fisik tadi di mana-mana, maka dia ambil kesimpulan bahwa Tuhan tidak ada. Ini orang-orang ateis. Berkebalikan dengan penyembah berhala. Sama sebenarnya dasarnya, dua-duanya sama-sama menganggap bahwa sang pencipta itu fisik. Kalau orang-orang penyembah berhala bagaimana? Sesuatu yang bersifat fisikal berarti punya bentuk. Sesuatu yang punya bentuk berarti bisa dibuat patungnya. Nah, makanya orang-orang Yunani itu mereka membuat patung-patung dewa mereka. Karena bagi mereka dewa-dewa itu adalah bentuk fisik. Ini patung dewa, bukan dewa, Pak. Ini patung dewa, tapi bukan dewa. Walaupun ini sekedar patung dewa, tapi mereka menganggap dewanya ini fisik, dewanya ini punya bentuk, dan lagi-lagi kita katakan sesuatu yang punya bentuk berarti bisa dibuatkan patungnya. Bisa dibuatkan berhalanya. Makanya Imam Ghazali katakan, kalau ada orang yang menyembah Allah, katanya dia menyembah Allah, tapi yang dia bayangkan Allah itu adalah zat yang sangat besar, yang berwujud fisik, ya fisik kasar, yang berwujud fisik sangat besar, berarti dia tidak menyembah Allah. Dia sedang menyembah berhala. Hati-hati. Terus konsep kita mengenal Allah bagaimana, Ustaz? Ya, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan segala sesuatu. Ada kaidah. Kaidah kalau sudah membahas Allah itu apa? Kulluma khatara bibalika fallahu laisa kadzalik. Ini konsep. Kullu setiap ma apa khatara yang terlintas, setiap apa yang terlintas bibalika dalam pikiran kamu, fallahu laisa kadzalik. Maka Allah tidak seperti itu. Itu konsep kalau kita belajar Allah. Apapun yang terlintas dalam pikiran kita, maka Allah tidak seperti itu. Ketika disebut Allah terbayang hitam, Allah tidak hitam. Ketika disebut Allah terbayang putih, Allah bukan putih. Ya, kalau pertemuan sebelumnya kita katakan apa? Orang yang mempelajari makhluk itu, mempelajari makhluk. Orang-orang biologi dia belajar makhluk hidup itu ada hewan, ada tumbuhan. Maka Allah bukan hewan, Allah bukan tumbuhan. Orang-orang yang belajar kimia, maka dia belajar bahwa benda-benda yang ada di alam ini tersusun dari partikel-partikel tertentu, dari unsur-unsur tertentu. Maka Allah itu bukan besi, Allah itu bukan seng, Allah itu bukan hidrogen, dan seterusnya. Orang-orang fisika mempelajari energi, mempelajari gelombang. Maka Allah itu bukan energi, Allah itu bukan gelombang. Orang seni akan mengatakan kalau seninya seni rupa, ya berarti bentuk.
Ada bulat, ada peta, ada segitiga. Ya sudah, Allah bukan bulat, bukan peta, bukan segitiga. Ada warna kuning, warna merah, warna hijau. Allah bukan itu. Pokoknya apa? Laisa kamitslihi syai'un. Apapun yang terlintas dalam pikiran kita, maka Allah tidak demikian. Selesai sebenarnya. Ya. Kullu ma khatara bibalika fallahu laisa kadzalik. Apapun yang terlintas dalam pikiran kamu, maka Allah tidak seperti itu. Hati-hati. Banyak orang sesat, bapak-bapak, ibu-ibu. Banyak orang sesat. Kenapa? Karena dalam pikirannya Allah itu sudah dia bentuk-bentuk sedemikian rupa. Kita sebut saja contoh. Cerita Syekh Abdul Qadir. Ketika beliau sedang asyik berzikir, datang cahaya. Cahaya di atas cahaya. Apa kata cahaya ini? Wahai hambaku. Kama qala, wahai hambaku, ibadah kamu sudah banyak, engkau telah mencapai puncak keimanan, sehingga yang tadinya haram bagi engkau sekarang tidak lagi haram, yang tadinya wajib bagi engkau sekarang sudah tidak lagi wajib, kata cahaya ini. Syukur Syekh Abdul Qadir ini merupakan seorang ahli fikih mazhab Hambali, sehingga dia katakan, woi setan, kecik cahaya tadi, kok tahu cik? Kok tahu kalau mau setan? Apa kata Syekh Abdul Qadir? Allah tak mungkin memerintahkan hambanya dengan maksiat. Meninggalkan kewajiban itu maksiat. Melakukan yang haram itu maksiat. Simple. Tapi coba bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu, andai yang didatangi cahaya tadi adalah orang awam, apa kira-kira kecil? Orang awam, orang bodoh, rajin zikir, bangun tahajud, ketika asik berzikir datang cahaya. Apa kata cahaya tadi? Kamu sudah sampai makrifat. Kamu sudah sampai makrifat, tidak perlu sholat lain. Ya, minum tua nan haram bagi orang lain, bagi kamu halal. Kalau orang alim kan bisanya mengecek, Allah tidak akan menyuruh hambanya dengan maksiat. Tapi kalau orang bodoh, dapet cahaya tadi ya kira-kira keceknya. Alhamdulillah. Allah sampai makrifat, lah sampai keyakinan, lah putih kaji. Sehingga menganggap orang-orang nan solat gua keceknya, aku masih syariat. Aku masih syariat. Aku harus sampai makrifat. Tanda sampai makrifat. Wah, ini kalau zikirku ada cahaya. Iya, sebab dalam pikirannya Allah tuh cahaya. Dan setan bisa menyaruh menjadi cahaya. Ini bahaya nih. Dalam bayangannya Allah itu cahaya, setan itu bisa berubah jadi cahaya. Ya tentu saja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati, jangan sampai membayang-bayangkan Allah dengan bentuk apapun, semulia apapun bentuk tadi. Setiap yang terlintas di benak kita, Allah tidak demikian. Makanya ketika datang Yahudi tadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Ya, Nabi jawab dengan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ini sifat mutlak wahdaniyah. Allahus samad, Allah tempat bergantung. Berarti bagaimana? Qiyamuhu binafsihi, bukan Allah yang bergantung kepada yang lain. Allah itu qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Lam yalid, Allah itu baqa, tetap kekal, tidak berubah. Walam yulad, Allah itu ada tanpa awal. Walam yakul lahu kufuwan ahad, mukhalafatuhu lil hawadithi. Itu 5 sifat yang di awal dulu kita sebut sifat apa? Salbiyah. Ya, sifat salbiyah. 5. Ini standar Tuhan yang benar ya, 5 inilah sifat. Ya, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadithi, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah. Nah, kebetulan sudah kita bahas juga tadi ya. Lalu apa yang dimaksud dengan ma'rifat? Apa yang dimaksud dengan hakikat? Apa yang dimaksud dengan syariat? Ada lagi tarikat itu apa? Nah, ada beberapa analogi lah. Ya, ada beberapa analogi yang dibuatkan oleh ulama-ulama kita. Contohnya ada Syekh Nawawi Bantani. Syekh Nawawi Bantani dalam kitab beliau Maraqil Ubudiyah, Syarah Bidayatul Hidayah. Jadi beliau mensyarah kitab karya Imam Al-Ghazali. Beliau mengumpamakan ada syariat, ada tariqat, ada hakikat. Syariat, tariqat, hakikat. Syariat itu kulit kerambi aja.
Syariat itu kulit kerambianya. Kemudian tarekat itu namanya tempurung kerambia. Hakikat itu apa? Minyak kerambia. Maksudnya apa? Maksudnya penyampaian beliau ini, orang tidak bisa ngaku-ngaku langsung mencapai hakikat seperti yang tadi kita sebutkan, mencapai makrifat seperti yang kita sebutkan, kalau dia mengabaikan syariat. Karena kulit kerambia itu syariat. Orang tidak bisa tiba-tiba dapat santan kalau dia tidak mau mengupas kelapa. Dicontohkan juga seperti apa? Hakikat itu mutiara. Ada sampan, ada perahu, ada lautan. Kalau mau mendapatkan mutiara, ya harus diarungi dulu lautan. Akan tetapi ada analogi yang disampaikan oleh guru kami Syekh Mustafa. Tapi sebelum ambo sampaikan itu, ambo sampaikan dulu analogi yang ambo buat sendiri ya. Murid ambo dulu bertanya, Ustaz, apa itu syariat? Apa itu hakikat? Apa itu makrifat? Jadi ambo pinjamlah roll basi, Pak. Ambo pinjam roll basi, kemudian ambo tapuk tangannya. Tapuk tangannya. Ambo tanya, sakit enggak? Sakit, Ustaz. Sianan membuat sakit. Apa jawabnya tuh, Pak? Sianan membuat sakit kira-kira. Nan membuat sakit siapa, Pak? Ambo atau Allah? Kalau dikecian Allah nan membuat, berarti nyo nak boleh membalih dah. Ya enggak? Nan membuat sakit siapa? Ustaz atau Allah? Kok contoh? Kok contoh? Setiap jawaban tu ada tampiknya. Secara hakikat nan membuat sakit siapa? Allah. Itu mutlak, harus diyakini itu. Secara hakikat Allah nan membuat sakit. Secara zahir, itulah. Kalau anak itu mau membalih kamu, itu namanya tuh hukum syariat, Pak. Itu namanya hukum syariat. Wa aqibuhum ya bimithli ma aqibtum bihi. Membalih itu syariat, boleh. Kesalahan orang apa? Membawa-bawa hukum hakikat kepada hukum syariat. Orang mencuri itu atas izin Allah enggak, Pak? Ya. Anak durhaka pada orang tua atas izin Allah enggak? Orang membunuh atas izin Allah enggak? Itu namanya tuh. Namanya tadi hakikat. Jangan dibawa ke hukum syariat. Syariat kebaanan membunuh qisas atau bayar diat 100 ekor unta. Itu nan membunuh. Kalau mencuri dan pencurian itu memenuhi syarat, enggak 1/4 dinar seperti itu. Ya, mengambil barang yang disimpan min hirzi mithlihi seperti itu. Hukumannya apa? Potong tangan, itu namanya syariat. Tapi hal ini tidak menafikan keyakinan kita, Pak. Makanya kalau misalkan kaki bapak luko, ya, kaki luko, ayo ke dokter, batanya dokter, bakok luko kaki apa, Pak? Kecek dokter. Jawe ibu apa kira-kira? Jawe apa kira-kira? Allah nan membuat luko atau kena pisau? Kalau dokter batanya, Pak, kena pisau atau Allah? Yang kata kecil, bakok luko kaki Pak, Allah yang membuat aja mau dia itu. Cik dokter tu tahu lo dia nyentuh Pak. Nah itu nanambo ingin jawabnya dong. Ko luko kane basi atau kane kayu kan? Kalau dokter tentu beda, basinya bakare atau enggak. Kalau bakare tentu perlu disuntik dulu seperti itu, dan itu wajar. Enggak bisa lo jawab ketika itu ko Allah nan membuat luko, Allah perlu nanti akan menyembuhkan. Itu hakikat. Aku kan dapat seketik ya bapak-bapak ibu-ibu gambaran syariat hakikat. Syariat ku apa kok? Hukum zahir. Konan kita pakai. Ikolah nan akan kita pakai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Nahnu nahkumu bizawahir. Kita berhukum dengan yang zahir. Wallahu yahkumu bis sarair. Allah yang menghukum dengan yang
sir. Ada beberapa dalil yang menunjukkan ini ya. Ini contoh. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Coba perhatikan. Ini sama-sama pakai kata-kata yashkur di sini ya. Terjemahannya apa? Man, siapa, lam, tidak, yashkurin nas, bersyukur. Ya, kita terjemah bebas bisa berterima kasih. Tapi sebenarnya kok kan sama. Syakara, syakara, yashkur, yashkur. Coba kita bahasokan ya, bahaso terjemah jujur saja Pak. Siapa yang tidak bersyukur pada manusia berarti dia tidak bersyukur pada, sama-sama pakai syukur. Bedanya apa? Apa bedanya? Ayo, di mana tak bedanya, Bu? Syukur pada Allah tuh syukur apa tuh? Hakikat. Syukur apa tuh? Kok syukur hakikat Eko? Karena hakikat semua nikmat asalnya dari, tapi syukur pada manusia itu apa tuh? Syariat. Karena secara zahir rasa kiawa dapat dari kuah. Quran menyampaikan rasa ki kepada kita. Kok syariat? Siapa tidak berterima kasih kepada manusia berarti tidak bersyukur kepada Allah. Itu makanya jangan pakai bahasa nanti Pak. Siapa di siku nanda takwik karimau? Ada nanda takwik harimau? Takwik kepada selain Allah tu syirik tak? Abu? Takwik kepada selain Allah syirik tak? Kalau takwik harimau? Kira-kira. Cinta kepada selain Allah syirik tak? Hah? Cinta kepada selain Allah syirik tak? Cinta kepada anak? Cinta kepada orang rumah? Kira-kira. Ya kalau nalun orang rumah jangan semangat lu. Itu contoh. Orang banyak kini sombong-sombong ya, ambo masuk rimbo, ambo takut ke Allahnya Ustaz. Itu hakikat. Kalau takut kepada Allah itu hakikat, cinta pada Allah itu cinta hakikat. Sedangkan yang lain-lain itu takut, cinta, rindu, lain sebagainya itu apa namanya tuh? Zahir. Enggak, jangan dihitung syirik lo sadonya. Ibu apa-apa kalau keluar rumah lupa membawa apa, rusuh enggak? Hah? Rusuh. Lupa bawa dompet rusuh enggak? Takut gara-gara ketinggalan dompet. Yang dihitung belum kau syirik kau tidak seperti itu, tidak segampang itu. Ini hakikat yang akan kita nilai. Kalau menilai orang ini bersyukur atau tidak, ya syukur pada Allah itu hakikat. Zahirnya terima kasih pada manusia. Kesalahan orang apa? Salah meletakkan sesuatu. Dia pitih dek lakinya, tidak niang saja, tidak cuma terima kasih. Tanya dek lakinya, baku tidak berterima kasih. Kecik bininya, nan rasaki kau dari siapa? Dari Allah. Nah, terima kasih. Dia ilmu dek gurunya niangnya cuma wudu saja. Betul. Ilmu ku dari siapa? Dari Allah. Itu makanya gara-gara hambo. Ada nama dia itu tuh kejadian di Durian Gadang di 50 kota. Ustaz, ambo punya padi. Coba padi kan. Dimakan dek kambing tetangga. Dimakan dek kambing tetangga. Kemudian ambo protes. Coba padi ambo dimakan dek kambing. Padi ambo tanaman ambo dimakan dek kambing angku. Gantilah kok. Kecek tetangganya nan manggarian kambing tu Allah mah. Nan manggarian kambing tu Allah mah. Ambo mau kalau mau besok subuh punya tumbuk mencuangnya sih. Bakok tumbuk mencuang ambo. Ajaweknya an manggarian tangan ko.
Ulang tuh kaji tadi. Nan Allah menggerakkan tuh kaji apa tuh? Hakikat. Nan akan kita pakai untuk kehidupan apa namanya? Beda. Hakikat untuk diyakini, syariat untuk diamalkan. Hakikat diyakini, syariat diamalkan. Ada orang membunuh, siapa yang mencabut nyawa? Allah. Ya, ada orang melukai, siapa yang membuat luka? Allah. Ada orang berzina, siapa yang menciptakan perzinaan? Allah. Itu apa namanya, Pak? Hakikat. Tapi nan akan kita amalkan lagi-lagi apa namanya? Syariat. Balik kamu di ambo tadi, ambo tapuk tangannya, sakit. Yo, nan mambuik sakit sia, paniangnya menjawe. Kalau awak jawe Allah berarti tidak usah tapuk ustaz lihat. Kan Allah nan mambuik sakit mah. Kalau awak kecean ustaz nan mambuik sakit, syirik. Ya. Baru ambo jalihannya. Secara hakikat Allah nan mambuik sakit, secara zahir ustaz nan mambuik sakit. Maka secara zahir kita pakai hukum syariat. Ambo agi rol kanyo. Atapuk lah ustaz balik. Itu hukum syariat. Tak mau hanya menapuk ambo do. Batu ambo maafkan ustaz. Itu nan makrifat tu. Itu nan makrifat. Ya, itu nan makrifat. Nan hakikat awak tahu aku lah. Ko intinya. Ko keyakinan awak. Ya. Pinan syariat apa? Syariat ini zahir. Secara zahir memang ustaz ini yang memukul, ustaz ini yang membuat saya merasa sakit. Makrifat itu apa? Nya pandai memaafkan orang. Nya dak kenal dengan Allah. Makrifat itu kan artinya kenal. Kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan janji yang luar biasa bagi orang-orang yang memaafkan. Itu sifat kalbu lagi. Ya. Sifat hati lagi. Bagaimana memaafkan orang? Ya, wal kazimin al ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang mampu menahan amarah, orang-orang yang mampu memaafkan orang lain, Allah itu mencintai orang-orang yang mampu berbuat baik. Ya, walaupun orang-orang ini jahat kepada dia. Ini contoh bagaimana manusia itu ada level-levelnya. Tapi jangan pula level-level kok dipakai untuk membatalkan satu dan yang lain. Mentang-mentang sampai merasa sampai kepada makrifat, sampai pada hakikat, kemudian dibatalkan syariat. Tak ada cerita. Ya, tak ada cerita. Nah, jadi sini analogi. Kalau Syekh Mustafa Abdul Nabi itu mengumpamakan setiap manusia ini, bapak-bapak, ibu-ibu, ya manusia itu namanya salik, orang yang berjalan. Ini manusia. Ya, manusia ini namanya salik, orang berjalan. Salik. Salik itu artinya orang berjalan. Berjalan menuju apa? Berjalan menuju Allah. Tujuan kita adalah Allah. Ya. Agar kita sampai pada tujuan, ada dua hal yang harus kita ketahui. Apa itu? Pertama, mengetahui tujuan. Pertama, kita mengetahui tujuan. Mengetahui tujuan itu apa itu? Makanya kita belajar tauhid. Agar kita tahu tujuan, hakikat. Yang kedua, agar kita bisa sampai pada tujuan, kita harus tahu jalan. Jalan bahasa Arabnya apa? Syari'. Tariq. Nah, manusia ini terdiri dari roh dan juga jasad. Ada jasad, ada ruh. Jalan jasad itu namanya syariat. Jalan ruh itu namanya tariqat. Kok istilah? Sama-sama jalan kok. Di syariat kita belajar halal haram. Salat itu wajib, makan babi itu haram, zina itu haram, main judi itu haram, minum tua itu haram. Itu syariat. Tariqat, syukur, sabar, kita mesti tawakal, kita mesti mampu mengendalikan marah,
kita mesti menghilangkan iri dengki, kita mesti menjaga lisan dari penyakit lisan, kita mesti menjaga kalbu dari penyakit kalbu. Aduh, makanannya masing-masing. Salat harus khusyuk, puasa harus sabar, berzakat harus ikhlas. Ini ibadah apa nih? Ruh. Ini ibadah jasad. Ya, itu contoh ya, kalau kaji-kaji Ustadz fikih kayak ada orang salat, dia berniat takbiratul ihram, baca Fatihah, ruku, sujud dan seterusnya sampai assalamualaikum. Semua rukun salat dia lakukan. Semua rukun salat dia lakukan. Tapi sepanjang salat nantakan adiknya martabak Mesir contoh. Salatnya sah enggak? Sah enggak? Sah salatnya. Bapak halo enggak? Kewajiban gugur, oke. Bapak halo enggak? Atau kini bulan Ramadan ya, awak ke puasa. Kita ke puasa. Dari subuh sampai maghrib dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Enggak makan, enggak minum, enggak muntah dengan sengaja, enggak berhubungan badan, enggak juga istimna. Pokoknya dia tidak lakukan hal-hal yang membatalkan puasa dari subuh sampai terbenam matahari. Tapi sepanjang harinya buka TikTok saja. Puasanya sah enggak? Sah. Bapak halo enggak? Kok kedua-duanya penting? Itu makanya kecan. Kok kedua-duanya penting? Ya, jangan dianggap enteng. Jangan dianggap enteng. Kok mohon maaf, kok masalah awal Ramadan tuh nak masalah tarikat deh, masalah ilmu falak. Masalah ke tarikat kok sabananya masalah kalbu saja nih. Ya. Jangkauan kerjanya cuma masalah hati, spiritualisme. Ya. Ini sudah terlalu luas pembahasan thariqah sekarang. Ya, kalau dulu enggak, thariqah simple. Gimana cara kita sholat bisa khusyuk? Gimana caranya kita bisa menikmati bacaan Quran, menikmati zikir? Ini cara berzikir, ini cara nikmati zikir. Ini cara sholat, ini cara menikmati sholat. Ada riyadhah, ya itu wajar. Ada riyadhah, ada usaha agar kita bisa menikmati. Baru kita bisa sampai. Ya, ini kata Syekh Mustafa. Jadi kita mau jalan, gimana caranya? Tahu tujuan, tahu jalan. Ada orang tahu jalan tapi tidak tahu tujuan. Ambo ingin pergi ke rumah sakit M Jamil. Ambo tahu jalannya misalnya. Tapi ambo tidak tahu rumah sakit M Jamil itu seperti apa. Allah tibo ambo di muko rumah sakit M Jamil itu paniangnya ambo, rumah sakit itu, rumah sakit itu. Sebab ambo tidak tahu tujuan. Sebaliknya, ada orang yang tahu tujuan. Dia tahu rumah sakit M Jamil itu seperti apa, tapi dia tidak tahu jalan ke situ. Kaduonya tidak sampai. Baraja tauhid ndak, baraja fikih ndak sampai. Baraja fikih salah, baraja tauhid ndak perlu kesampai. Baraja fikih tapi salah, baraja tarekat ndak sampai. Nah, efeknya bentuk antikuto sabui tadi ya. Baraja tarekat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai datang kepada kamu keyakinan. Ndak mau salat, ndak mau puasa lagi. Dianggap itu sebagai ibadah syariat saja. Dia sudah sampai pada hakikat. Dia sudah dapat makrifat. Sama, ndak akan sampai. Itu tipuan-tipuan setan saja. Kayaknya dari awal kita sampaikan, menjadi muslim yang sempurna itu pelajari 3 ilmu utama dalam Islam. Apa tuh? Ilmu tauhid. Untuk apa? Mengetahui tujuan, ilmu fikih dan juga ilmu tasawuf untuk tahu jalan menuju Allah itu seperti apa. Belajar tauhid, belajar fikih, belajar tasawuf. Anan kita kini yo belajar fikih, belajar tauhidnya, akidah, mengetahui tujuan. Makanya orang kalau dari awal Allah menganggap Allah itu raksasa di langit, Pak, tidak akan sampai. Ada orang dianggapnya Allah Subhanahu wa taala itu raksasa yang tinggal di langit, tidak akan sampai. Ya. Ada orang menganggap Allah Subhanahu wa taala itu seperti angin, tidak akan sampai. Kenapa? Karena dia salah memahami tujuan. Walaupun sholatnya benar, walaupun puasanya benar, walaupun zakatnya benar, jalannya nyo tahu, tujuannya tidak tahu. Ya.
Makanya meluruskan pemahaman kita terhadap tujuan kita, membersihkan paham kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan, apakah itu tajsim, apakah itu tasbih, anggapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menyerupai makhluk, Allah Subhanahu wa taala itu terikat tempat, itu mesti kita singkirkan terlebih dahulu. Ya, itu penting. Nah, tapi Ustadz, bagaimana kita bisa membersihkan pemahaman-pemahaman tadi, sedangkan di dalam Al-Quran sendiri ada ayat-ayat yang seolah-olah, kita bilang seolah-olah, tidak mengatakan mutlak, seolah-olah ayat tadi menyamakan Allah dengan makhluk. Kan ini masalah. Dibacanya ayat Al-Quran, dia dapati ternyata ayat-ayat Al-Quran ini seolah-olah menggambarkan Allah seperti makhluk. Banyak, ya. Apa contohnya ayat-ayat yang menggambarkan Allah seperti makhluk? Di antaranya ayat-ayat yang menyatakan Allah bertempat, ya enggak? Surat Hud surat Toha ayat 5 ini yang terkenal, ya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Allah di atas aras istawa. Istawa apa? Bersemayam katanya. Ya, Allah itu bersemayam di atas aras. Dilawan pula oleh aliran satu lagi, Mu'attilah. Apa katanya? Allah itu berada di mana-mana. Apa dalilnya? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Surat Al-Hadid ayat 4. Dibalas. Dan kau ngeci Allah dia tilangi. Dan kau ngeci Allah berada di mana-mana. Mana betul kau Ustaz? Dan kau mengeci ayat Allah bersama orang yang sabar. Dan kau mengeci Allah Subhanahu wa taala lebih dekat daripada urat leher. Atau ayat-ayat lain yang seolah-olah juga menggambarkan Allah Subhanahu wa taala itu punya fisik. Contohnya surat At-Taubah. Ya. Kemudian surat Ali Imran. Apa itu contohnya? Yadullahi fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Allah itu punya kursi. Kursinya itu meluasi langit dan bumi seperti itu. Allah punya kursi itu, Ustaz. Berarti aras tadi baca ceritanya tuh Ustaz. Dibayangkannya seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfisik. Dan kalau kita terima ayat ini bulat-bulat, maka kita akan berhadapan dengan tanaqud atau saling berbenturan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Dikatakan Allah punya tangan, dikatakan Allah punya kaki, tapi Allah Subhanahu wa taala katakan kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu hancur kecuali wajah Allah. Tadi dia katakan Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya kaki. Kemudian Allah bilang semua sesuatu hancur kecuali wajah Allah. Ditanya lagi pada dia, tangan Allah hancur nak? Paniang jawab. Allah bilang cuma wajah Allah saja yang tidak hancur. Tadi kamu bilang Allah punya tangan. Nah, bagaimana kira-kira? Paniang. Atau makanya ayat, hati-hati. Ada ayat-ayat di dalam Al-Quran yang tidak boleh kita telan bulat-bulat. Karena kalau kita telan bulat-bulat, maka kita akan terperangkap dalam kontradiksi dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Nah, itu disebut dengan apa? Apa ilah kecil? Mutasyabihat. Nah, mutasyabihat. Insyaallah pembahasan kita malam hari ini, ya. Bakok perlu kau dibahas. Bulan Ramadan ini bulan Al-Quran. Bulan Ramadan ini bulan Al-Quran. Sekarang kalau ambo tanya kepada bapak-bapak, kepada ibu-ibu, mana yang bagus, membaca Al-Quran atau tadabbur Quran? Mana nancak Pak? Membaca Quran atau tadabbur Quran? Kalau untuk konteks kini, ancak membaca Quran daripada tadabbur Quran. Mangko sarupa itu. Sebab bapak ibu tadabbur Quran surang-surang saja, nak mau berguru. Sianan siko tadabbur Quran dengan bimbingan guru di siko.
Awak kan salamukum membaca Al-Quran dengan terjemahan. Kemudian kita tadabbur sendiri, bukan dengan bimbingan guru. Efeknya kita pahami sendiri. Pikiran kita jalan saja sendiri. Ketika membaca ayat Fir'aun dan Nabi Musa, nanti bayang di awak ku Musanya, tetangga awak Fir'aun, kan model itu Pak. Iya Bu. Kan itu masalah gitu. Padahal Nabi SAW katakan apa? Man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berkata tentang Al-Quran dengan pikirannya, maka hendaklah dia siapkan kursinya dari api neraka. Ulang balik pertanyaan tadi. Mana nancak membaca Quran daripada tadabbur sendiri? Cak membaca jalih pahala, cik huruf 10 kebaikan. Tapi kalau baca Quran tadabbur sendiri, pandai-pandai surang, indak jadi dapat pahala 10. Dapat pahala 10 tadi okey, dia awak membaca. Tapi setelah itu disediakan kursi dari api neraka. Orang tadabbur sendiri itu seringnya pede-pede saja ketika membaca kisah orang-orang saleh, ndai ku ambo mana gitu. Itu bahayanya tadabbur surang. Ketika menanga cerita orang-orang buruk, nanti kan adiknya orang-orang dakik junyo pula. Ya, ketika membayangkan Fir'aun baca kak je Nabi Musa, ya muka orang nak dibancinya lo, nanti bayang adiknya muka Fir'aun itu. Kalau mulai cakrawala dengan pikiran sendiri saja terkait ayat-ayat Al-Quran. Kalau mau tadabbur Quran itu mesti dengan guru. Itu bedanya orang kini dengan orang-orang dulu. Ketika tidak ada terjemahan Al-Quran, orang kalau mau tahu makna Quran dulu kalau orang mau tahu makna Quran, bagaimana caranya? Pertama dipelajari nyobana ilmu-ilmu alat, baraja nahu, saraf, balaghah, baraja dulu ilmu tafsir. Ya, baraja dulu usul fikih, baru kemudian menafsirkan Al-Quran. Kalau tidak bisa dia mempelajari ilmu-ilmu tadi bagaimana? Karena Al-Quran ini tidak ada terjemahannya, mau tidak mau dia datangi ustadz, dia datangi ulama yang mampu menafsirkan Al-Quran, sehingga dia punya modal untuk mentadabburi Al-Quran. Apa itu? Bimbingan guru. Kalau zaman sekarang orang mau tadabbur Quran, balinya Quran terjemahan surang, dibacanya surang. Mana banyak sasik pada batu itu? Hati-hati Bapak Ibu ya. Jangankan tadabbur Quran, baca Quran saja kalau tidak ada guru salah. Ayat pertama surat Al-Baqarah apa? Alam. Ibu dek baguru. Kalau baguru, surat pertama surat Al-Baqarah adalah Alif Lam Mim. Kalau orang tidak baguru, itu alam saja. Kalau surat Yasin ayat pertamanya, kalau orang tidak baguru, yes. Tolong baca surat yes Ustaz, surat aku surat yes. Kalau tidak berguru, membaca saja butuh guru. Orang kini Allah alam lah gimana mau nyebutnya. Membaca saja butuh guru. Ini tadabbur orang tidak pakai guru sekarang. Aneh. Untuk tahsin bekerja orang, tahsin. Untuk tadabbur Anda baca Quran terjemah sajalah. Aneh. Tahsin penting, iya, tapi setelah tahsin tadabbur jangan tidak berguru. Ya Bu, ya banyak orang kini itu nak tahsin, lama pada jatah tahsin. Tapi kalau tadabbur surang saja. Ya, ini penting ya, bulan Ramadan, bulan Quran, kita insya Allah sama-sama ingin tadabbur Quran, tapi pastikan tadabbur Quran itu mesti di bawah bimbingan guru. Jangan sampai surang-surang. Nah, apalagi kalau kita nemu ayat-ayat seperti ini, karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah katakan dalam surat Ali Imran ayat 7. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Jadi di dalam surat Ali Imran ayat 7 Allah Subhanahu wa taala sudah membagi ayat. Nah, ini berbeda dengan kawan-kawan kita yang menyatakan bahwa semua ayat Al-Quran itu jelas. Nah, Allah sendiri yang membagi. Oke, bahasa Indonesia lah ya. Oke, tulisan Latin lah.
Jadi ayat-ayat Allah, ayat ada namanya ayat muhkam, ada namanya ayat mutasyabih. Ini landasannya Quran surat Ali Imran ayat 7. Ada ayat Allah itu yang muhkam, ada yang mutasyabih. Muhkam ini apa? Ummul kitab. Ini pokok-pokok dari Al-Quran. Ummul kitab. Ini kita ambil. Ada yang menyatakan ini adalah nas. Ya, nas itu apa? Lafaznya jelas. Maknanya adalah redaksinya. Allah Maha Kuasa, sesuai, selesai, titik. Allah Qadir, selesai. Tapi ada ayat-ayat mutasyabih. Mutasyabih ini bahasa kitanya samar, ambigu, multi tafsir. Mutasyabih. Syabah ini kan mirip-mirip artinya, syabah. Kemungkinan maknanya itu banyak. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala sampaikan metode yang salah ketika kita menghadapi ayat-ayat mutasyabih. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaighun, kesesatan. Orang yang di hatinya ada kesesatan, apa yang mereka lakukan? Pertama, fayattabi'una ma tasyabaha minhu. Mereka pakai, mereka ikuti bulat-bulat, ya, mereka ikuti ayat yang mutasyabih. Fayattabi'una ma tasyabaha minhu. Kenapa mereka mengikuti ayat-ayat mutasyabih? Yang pertama, ibtigha al-fitnah. Mencari-cari fitnah. Cari gara-gara. Yang kedua, mencari-cari takwil. Wabtigha at-ta'wili. Ini orang-orang kacau nih. Yadullahi fauqa aidihim. Dapat tangan Allah di atas tangan mereka. Allah punya tangan enggak? Kok mulai? Ya, mulai yang bodoktrin apa-apa ibu-ibu kalau Allah tuh punya tangan. Tangan itu fisik enggak? Tangan tuh organ enggak? Organ. Allah wahdaniyah, esa, mutlak, tidak tersusun dari organ tubuh apapun. Ya. Tapi orang-orang ini suka main-main dengan pasal karet, kalau oleh orang-orang hukum sebutnya ini mutasyabihat. Dipakainya lah ayat-ayat seperti itu untuk menanamkan paham kepada orang-orang awam bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bentuknya seperti Nabi Adam. Ya, innallaha khalaqa Adama ala suratihi. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah menciptakan Nabi Adam sesuai bentuknya. Dah hadisnya ya. Allah menciptakan Nabi Adam sesuai bentuknya. Kalau dia memahami apa? Bentuk Allah. Berarti bentuk Allah sama dengan bentuk Nabi Adam. Kalau kita tidak. Allah menciptakan Nabi Adam sesuai bentuk Nabi Adam. Berarti bukan dari monyet dulu baru jadi Nabi Adam. Tidak. Ya, Allah sudah menciptakan Nabi Adam itu sempurna dari awalnya. Tapi dia pakai ini ayat-ayat untuk apa? Tuh yang pertama, mencari-cari fitnah. Cari gara-gara. Goyang umat jadinya gara-gara orang-orang seperti ini. Dia pakai ayat-ayat mutasyabih, ayat-ayat yang multitafsir, kemudian seolah-olah dia muhkamkan ayat ini, seolah-olah dia anggap inilah poin-poin dalam pemahaman Al-Quran. Coba bapak-bapak ibu-ibu lihat nanti ya, contoh-contoh orang-orang kelompok pertama ini. Ketika kita buka kitab-kitab tauhid mereka, kalau kita nih ya belajar tauhid, mengenal Allah, yang pertama kali kita pelajari kan sifat-sifat yang jelas-jelas saja bagi Allah, sifat-sifat muhkam. Allah Maha mendengar, Maha kuasa, Maha berkehendak. Allah Subhanahu wa taala Maha pengasih, Maha penyayang. Kalau orang-orang ini enggak. Ketika kita buka pembahasan asma wa sifatnya, pembahasan sifat-sifat Allah, yang mereka bahas apa? Allah tersenyum, Allah berlari, Allah turun sepertiga akhir malam.
Dan dibahas tuh nak sifat-sifat yang muhkam, tapi sifat-sifat yang mutasyabih. Apa namanya tuh? Orang baru belajar tauhid, baru gua langsung dia giannya sifat Allah berlari-lari kecil, harwalah, nauzubillah. Langsung dia giannya sifat-sifat Allah tersenyum dan seterusnya. Aku namanya cari fitnah. Ya dulu cik lain anda uliah wah. Ya. Siapa yang mendekat kepadaku berjalan, maka aku mendekat kepadanya dengan berlari. Itu contoh hadis ya. Hadis tentang wali Allah. Ya, maqtaraba ilayya 'abdun bi faraid. Tidaklah mendekat seorang hamba kepadaku dengan perbuatan yang fardu, kemudian lam yazal, kemudian dia terus mendekat kepadaku dengan yang sunat hatta uhibbahu, sehingga aku pun mencintainya. Kan itu hadisnya agak panjang. Di dalam hadis itu Allah sampaikan siapa yang mendekat kepadaku berjalan, maka aku mendekat kepadanya berlari. Ini contoh. Kalau orang yang mencari-cari fitnah, apa katanya? Berarti Allah itu berarti Allah tuh lari. Kalau Allah lari berarti Allah punya. Nah, jadi jangan dikecek orang ku nak badalil Bapak Ibu. Orang-orang sesat yang menggambarkan Allah itu seperti makhluk itu punya dalil, tapi lagi-lagi dalilnya dalil apa? Mutasyabihat. Dipakailah dalil-dalil mutasyabihat ini untuk mencari-cari fitnah. Kalau mencari fitnah kok bahasa awaknya mencari pecakaan kok. Ku bahayu kok. Hadisnya tidak salah. Kalau kita memahaminya, ya. Kalau orang mencari-cari takwil juga tidak boleh nih. Tidak boleh juga. Orang mendekat pada Allah dengan berjalan, Allah mendekat pada dia berlari. Apa maksud hadis itu, Pak? Siapa yang bisa mentafsirkan itu? Hadis itu. Bagi umrah. Dari Jeddah saja ya, tidak dari Cikur. Pak Cayuko sudah dari Cikur ke Jeddah. Saya tahu. Wah, apa saja nanapa ibu Jawa salah. Apa saja nanapa ibu Jawa salah. Bakok salah. Sebab bapak ibu tidak punya ilmu. Kalaupun bapak ibu takwilkan itu namanya tidak mentakwil. Itu namanya apa tuh? Beda ya. Mentakwil dengan mencari-cari takwil. Kok namanya kok? Nakok namanya. Ayat Al-Quran tidak boleh takut-takut. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu di atas aras beristiwa. Istiwa itu apa artinya? Artinya itu nakuk surang tuh. Kalau dikecek dua nakuk surang, dikecek bersemayam nakuk surang. Pokoknya apa saja nanawak Jawa kalau ndak ada landasan ilmu itu namanya apa tuh? Mencari-cari takwil. Tuh baca rohnya Ustaz. Dipakai ndak boleh ya? Ditakwilkan ndak perlu boleh. Itu baca caranya. Lanjut di ayat itu Allah Subhanahu wa taala sampaikan caronan betul. Cara orang beriman. Ya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu. Ayat itu mesti diapakan? Ayat ini mesti ditakwilkan. Memang mesti ditakwilkan. Memang, ya. Tangan Allah di atas tangan mereka, kursi Allah, Allah di atas aras beristiwa. Ayat itu diapakan? Ditakwil. Tapi yang tahu takwilnya siapa? Allah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang tahu takwilnya kecuali titik, selesai. Tiada lagi lanjutan ayat warrasikhuna fil ilmi. Ini tergantung khilafiyah di mana waqaf ayat. Dan orang-orang yang berilmu dalam warrasikhuna fil ilmi. Nah, menyerahkan takwil kepada Allah menjawabnya wallahu alam. Kalau menyerahkan takwil pada orang berilmu berarti kita cek kitab-kitab tafsir yang mu'tabar. Ulang balik pertanyaan tadi ya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas aras. Apa arti istawa? Itu cara jawabnya. Cara jawabnya Pak. Wallahu
Wallahu alam tu namanya menyerahkan takwil kepada cara kedua wak buka kitab tafsir. Kita buka kitab tafsir. Jangan takut-takut surang. Takut. Istawa aku duduk artinya ku Ustaz. Ya, itulah tak kuat cari-cari takwil. Ya, kau sasik sadon. Ku ada teh kau sasik. Muncul fitnah, cari-cari takwil. Wak cara dua saja Pak. Bu. Lah, dapat ayat Allah Subhanahu wa taala punya kursi. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Apa arti kursi? Kalau mau tanya, apa arti kursi? Coba pakai metode pertama baca jawabnya. Wallahu alam. Kalau metode kedua, buka kitab tafsir. Itu saja metodenya tuh. Jangan takut-takut lo kursi Allah kok kakinya ada ampe malaikat dan mangkik kursi. Enggak ada cerita itu. Ya. Itulah sebab sesat mencari-cari takwil. Pilihan dua saja. Nah, dalam metode detail menyerahkan penafsiran kepada Allah itu namanya tafwid. Menyerahkannya kepada ahli ilmu, inilah namanya takwil atau tafsir. Ya, ini takwil dakik namanya. Takwil. Nah, dan takwil ini tidak boleh dilakukan kecuali atas dasar ilmu. Takwil mesti dilakukan atas dasar ilmu. Balik ke contoh tadi. Ar-Rahmanu 'alal arsy. Kita berikan contoh bagaimana cara menafsirkan ya. Ar-Rahmanu. Tapi tidak untuk dicuba deh Pak yo. Kita cuma memberikan contoh bahwa penafsiran itu mesti atas dasar ilmu. Alal arsyistawa. Lah, sekarang kita artikan sesuatu yang kita tahu artinya. Ar-Rahmanu apa artinya? Allah. Ala di atas, arsy istawa. Wallahu alam, enggak tahu. Tiba di siko kita enggak tahu. Berarti PR kita mencari apa gini? Mencari arti istawa. Apa caranya? Lah, yang belajar tauhid, yang belajar tafsir, metode tafsir pertama adalah menafsirkan ayat dengan ayat. Menafsirkan ayat dengan ayat. Maka kita cari ayat lain yang serima, senada, rhymes, ya, sama wazannya, sama timbangannya dengan ayat itu. Apa contohnya? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, ini di atas ayat Quran, di bawah juga ayat Quran. Ar-Rahman itu siapa? Allah. Ala. Arsy ini termasuk segala sesuatu enggak? Ya, aras itu termasuk segala sesuatu. Nah, sekarang yang kita enggak tahu apa tadi? Apa arti istawa? Aku salah satu pilihan makna istawa. Ya. Allah di atas aras beristiwa. Allah atas segala sesuatu berkuasa. Kok contoh, cara menafsirkan ayat dengan ayat. Jangan dikecil lo kok sasik kok enggak? Kok ayat dengan ayat namanya kok. Apakah ini mutlak benar? Belum tentu. Karena dalam ayat lain juga innallaha ala kulli syai'in alim, ada juga alim. Allah Maha tahu atas segala sesuatu. Tapi ini adalah salah satu pilihan takwil, salah satu pilihan tafsir. Kenapa? Karena polanya sama. Ar-Rahmanu Allah, ala aras bagian dari segala sesuatu, kulli syai'. Kemudian istawa ini yang kita tidak tahu. Kalau baraja matematik ada namanya aljabar ya. Aku X kok. Ya, aku X. Jawaban X kok cari lima persamaan C lagi. Kalau ada persamaan kuadrat ya nak. Aku jawabnya kok qadir. Makanya sebagian ulama menyatakan istawa itu artinya apa? Kuasa. Makanya Allah di atas aras, ngapain Allah di atas aras? Berkuasa, bukan bertempat. Tidak ada satupun ulama ahlu sunnah wal jamaah, baik dari kalangan salaf
maupun khalaf yang menyatakan bahwa istawa itu artinya bertempat. Tahayyuz tidak ada. Ustadz, ada ulama yang mengatakan istawa itu artinya maha tinggi. Memang bisa, Allah maha tinggi di atas arasy. Memang. Ya, tapi jangan dibayangkan tinggi ikut tinggi barometer. Enggak tinggi barometer. Itu bahasanya tuh. Ya, mulia. Ini penting. Ini namanya apa tuh? Ini bukan mencari-cari takwil kok, Pak. Kalau ikut namanya bukan mencari-cari takwil, tapi namanya apa kok? Tafsirul ayah bil ayah, menafsirkan ayat dengan ayat. Beda aja nakok-nakok nak boleh ada. Kalau ndak do ilmu ibu, bu apa arti istawa berkuasa? Langsung saja ibu mengecek berkuasa dan ibu ndak tahu landasan kenapa sampai muncul penafsiran menjadi berkuasa, itu namanya bukan menakwil, itu namanya menakok-nakok takwil. Nan dilarang tuh bukan menakwil, yang dilarang tuh cari-cari takwil. Ya ada juga orang, Ustaz, enggak boleh katanya Al-Qur'an ini ditakwilkan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, Ustaz. Al-Qur'an ini sudah mudah, Ustaz, jangan dipersulit. Kok pangana orang ndak mau berguru kok. Ya, baca saja surang. Semua aliran sesat dari masa salaf sampai sekarang itu punya dalil. Sebagaimana kita sampaikan di pertemuan pertama ya. Syiah itu punya dalil. Surat Al-Ahzab ayat 33. Orang yang menyatakan bahwa di Papua itu tidak perlu perempuan nutup aurat. Pakai saja baju nan biasa dipakai di Papua. Itu tidak bajunya ya sudah. Surah An-Nur, lupa ayatnya. Ya, illa ma zahara minha. Kecuali yang sudah biasa tampak. Bahaya. Makanya tadabbur, ya, memaknai Al-Quran mesti dengan bimbingan guru. Karena takwil, tafsir itu ada kaidah-kaidahnya. Tidak boleh langsung saja takwil. Tapi kalau ada orang yang bilang tidak boleh takwil, maka malam ini kita jelaskan dalil-dalil kebolehan takwil. Yang pertama dalil kebolehan takwil adalah ini nih. Surat Ali Imran ayat 7 ini sendiri. Yang menyuruh takwil siapa? Allah. Tapi Allah menyuruh untuk mengembalikan takwil kepada Allah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Kemudian warrasikhuna fil ilmi. Allah yang nyuruh takwil. Tapi takwil kembalikan pada Allah. Takwil pada Allah itu qat'i, pasti. Tapi takwil kepada ahli ilmu itu zanni. Zon maupun yakin, kedua-duanya sama-sama ilmu. Itu yang pertama. Dalil yang kedua kebolehan takwil adalah doa Nabi Muhammad untuk Ibnu Abbas. Ada beberapa riwayat. Salah satu riwayat, Ibnu Abbas ini menyediakan air wudu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa ini yang menyediakan air wudu? Kemudian dikatakan yang menyediakan wudu adalah Ibnu Abbas. Nabi Muhammad pun mendoakan Ibnu Abbas. Doanya terkenal. Apa doanya? Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ini doa bacakan kepada anak. Mudah-mudahan anak juga menjadi orang alim seperti Ibnu Abbas. Ya wak nama doakan pun ya kalau bisa baik pula ya. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Apa doa Nabi untuk Ibnu Abbas? Ya Allah, pahamkanlah kepada Ibnu Abbas ini agama dan ajarkan kepada Ibnu Abbas ini takwil. Ada orang bilang takwil itu haram, takwil itu jalan setan. Tapi takwil didoakan Nabi pada Ibnu Abbas. Mungkinkah Nabi mendoakan jalan setan pada Ibnu Abbas? Mustahil. Nabi ini doakan, ya Allah ajarkan takwil pada Ibnu Abbas. Makanya sahabat Nabi yang terdepan dalam masalah tafsir siapa Pak? Ibnu Abbas. Berkah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, takwil. Nabi doakan. Jadi kalau ada orang bilang, Ustaz,
takwil yang didoakan Nabi untuk Ibnu Abbas itu adalah tafsir. Berarti kamu sudah menakwilkan kata takwil. Kata takwil ditakwilkan, itu kacau. Ini Nabi secara gamblang menjelaskan bahwasanya semoga takwil itu diberikan Allah kepada Ibnu Abbas, diajarkan Allah takwil pada Ibnu Abbas. Berarti takwil itu boleh. Dia bilang apa? Enggak boleh, takwil yang diperbolehkan itu namanya tafsir, bukan takwil. Iya, itu namanya takwil. Kamu mengubah takwil menjadi tafsir, itu namanya apa tuh? Itu takwil tuh. Orang yang larang. Orang kamu larang, tapi kamu melakukan itu. Itu konyol. Yang kedua. Ya, dari Al-Qur'an ada tuh, surat Ali Imran ayat 7. Dari hadis ada. Nih. Ini masyhur sekali ya. Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Dan riwayatnya banyak. Ada riwayat ketika Nabi SAW memeluk Ibnu Abbas, indhamma ilaihi. Ya, Nabi Muhammad memeluk Ibnu Abbas. Dalam riwayat lain ada juga Nabi salat berjamaah dengan Ibnu Abbas. Nah, ditarik Ibnu Abbas ke depan, Ibnu Abbas ini selalu mundur ke belakang. Banyak riwayat, tapi doanya sama. Faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Nah, terakhir ini cerita. Dalil takwil ini kita pakai cerita. Ada dua orang ulama berdebat. Yang satu ulama ahlu sunnah wal jamaah, yang satu ulama mujassimah. Satu ahlu sunnah wal jamaah, yang satu lagi mujassimah. Orang-orang yang menjasmanikan Allah, orang-orang yang memfisikkan Allah. Orang yang memfisikkan Allah ini mengatakan apa? Ayat-ayat Al-Quran tidak boleh ditakwilkan. Apa yang datang dari Al-Quran itu kita terima bulat-bulat. Walaupun maknanya tidak masuk akal, pokoknya terima bulat-bulat. Itu kecik nan pertama kok, mujassimah. Kalau kata ulama ahlu sunnah wal jamaah bagaimana? Ayat-ayat Al-Quran itu ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Kita letakkan sesuai dengan porsi masing-masing. Ayat muhkam ini kita terima, ayat mutasyabih kita terima, tapi cara pemaknaannya berbeda. Ayat muhkam itu maknanya sesuai redaksinya, sedangkan ayat mutasyabih mesti apa tadi? Mesti takwil. Pokoknya debatnya alot, tidak selesai-selesai. Kebetulan ulama yang mujassimah ini, ulama yang melenceng ini butuh. Kebetulan butuh. Mohon maaf ya, tunanetra. Kebetulan dia tunanetra. Kecil ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, sebagian kawan mengatakan ini Syekh Abdul Fattah Abu Wurdah. Ya, apa kata ulama Ahlussunnah wal Jamaah? Aku nak sudah debat ke. Wah, debatku nak boleh main fisik sebenarnya doa Pak. Enggak boleh main fisik. Tapi kau main fisik bawa Al-Qur'an. Dibacalah surat Al-Isra ayat 72. Surat Al-Isra ayat 72. Apa bunyi surat Al-Isra ayat 72? Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Ayatnya tuh enggak boleh cari Quran terjemah ada ya. Quran terjemah itulah pakai takwil. Terima bulat-bulat ayat. Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Lah kebetulan lawan debatnya tunanetra nih Pak, Bu. Bawanya ayat surah Al-Isra ayat 72. Kecil Ustaz. Ku nak sudah debat kayo. Amode ku salah. Tadi yang ku kecean semua ayat Al-Qur'an tu harus ditelan bulat-bulat, diterima bulat-bulat, dimaknai bulat-bulat sesuai dengan apa yang datang. Iyo, aku ayat ku Waman dan siapa? Kana adalah dia fi hadhihi di dunia ini a'ma, buta, fahuwa fil akhirati a'ma, maka dia di akhirat juga siaponan buto di dunia, makanya di akhirat kebetulan lawannya buto lo bah. Baka jawabnya. Undakku harus ditakwilkan kok. Mu kasih buto ko buto apa kok? Kamu kasih buto di siko? Itu nan takwil tuh. Itu nan takwil tuh.
Kan bahaya kalau misalkan dipahami bulat-bulat ayat ini, siapa yang di dunia buta di akhirat juga ribo apa? Di dunia enggak nampak, di akhirat. Jadi coba takwil. Kalau di ayat Al-Qur'an terjemahan itu sudah diterjemahkan ini. Kalau dalam Al-Qur'an terjemahan siapa yang di dunia ini buta, apa yang butuh? Buta hatinya. Di akhirat nanti butuh, enggak nampak jalan ke surga. Itu namanya tuh yang saya bantah aku tuh. Takwil. Kan takwil memalingkan makna. Ayat tadi punya beberapa kemungkinan makna. Tapi kita pakai makna namanya jurusan bahasa Indonesia kok. Denotatif atau konotatif tadi. Itulah istilah. Ya. Ada makna hakikat, ada makna majaz. Ini bahayanya. Makanya kita katakan ayat-ayat mutasyabihat yang ditelan bulat-bulat, itulah yang dipakai oleh semua aliran sesat untuk menebarkan kesesatan di tengah-tengah umat Islam. Semua aliran sesat itu pasti membawa Al-Quran, pasti membawa hadis. Bahkan Ahmadiyah pun yang membawa ayat Al-Quran. Ya, nabinya kan Mirza Ghulam Ahmad. Ya, Ghulam Ahmad itu yang dipakainya untuk mempromosikan agamanya Ahmadiyah. Kebetulan namanya Mirza Ghulam Ahmad. Pakainya Ghulam Ahmad. Itu bahayanya. Maka lagi-lagi kita katakan jangan sampai tadabur sendiri, membaca-baca sendiri, menafsir-nafsirkan sendiri, karena itu sesat. Jangan pula mencari-cari fitnah. Lebih ancak membaca butul, membaca Al-Quran tanpa tahu maknanya itu lebih baik daripada membaca Al-Quran kemudian membaca artinya kemudian pakai kepala surang. Lebih banyak sesat daripada bananya. Ya, terutama untuk bulan Ramadan ya, Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Memahami Al-Quran ada prosedurnya, ya ada SOP-nya, jangan dilangkau-langkaui SOP tadi. Dan jangan sampai jadi orang-orang ekstrim menolak takwil atau ekstrim menakut-nakut takwil, enggak boleh. Semua ada prosedurnya. Kembalikan segala sesuatu kepada ahli. Itu saja cerita. Nah, itu barangkali kajian kita malam hari ini. Kebetulan Isya lambe. Sebenarnya ngaji malam kok sampai jam 9 maksimal, tapi di Isya lambe ini sampai jam 9 juga, tapi lewat 9 lewat. Nah, sebelum kita tutup ada pertanyaan Bapak-bapak Ibu? Ya, kalau enggak ada pertanyaan, nampu lagi pertanyaan ya, enggak magi pesan saja. Sebelum masuk bulan Ramadan, kalau ada utang-utang puasa sebelum ini tolong dilunasi. Ya. Ingatkan juga keluarga di rumah. Sebelum masuk bulan Ramadan, tolong dilunasi utang-utang Ramadan sebelumnya. Kemudian utang-utang puasa yang lama-lama juga diganti. Ya, sebab banyak orang-orang sekarang tertipu. Ketertipuan contohnya apa? Kok contoh tertipu orang? Disuruh mengganti puasa wajib, tapi dia malah sibuk mengejar puasa sunat. Ya, disuruh mengganti puasa wajib, dia malah sibuk mengejar puasa sunat. Sebesar-besar pahala puasa sunat, lebih besar pahala puasa wajib. Kalau banyak terkecuh Pak. Lunasi dulu yang wajib-wajib, baru kaja yang sunat-sunat. Yang sunat-sunat itu umpama dompol. Nan wajib itu umpama dinding rumah. Dompol banyak, dinding rumah itu mana nandak boleh tagak. Tagak. Banyak dia itu ini. Ya, dahulukan yang wajib baru yang sunat. Terutama gini, ingatkan keluarga kita, orang-orang dekat kita, kalau kita takut utang pada manusia, maka kita lebih takut lagi utang kepada Allah. Dainullahi ahaqqu an yuqda. Itu barangkali kajian kita malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi bapak-bapak, ibu-ibu, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Mudah-mudahan selama duduk di sini Allah bakar dosa-dosa kita, Allah tambahkan tabungan amal kita, Allah sayangi orang tua dan guru-guru kita, Allah kumpulkan kita nanti bersama-sama dengan orang-orang soleh, para syuhada, para nabi. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan Sya'ban ini dan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan.
Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.